Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, your amazing mentor. Dan kali ini dalam sebuah episode khusus yang luar biasa dalam program The Mentors. Artinya saya akan menghadirkan orang-orang yang sudah berhasil dalam kehidupannya, yang sudah menginspirasi begitu banyak orang. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang Okti Salihati. Oke, sekarang nih di sebelah gue nih ada seorang ibu rumah tangga, seorang dosen, wanita karir ya, wah cantik lagi, masih muda, anaknya baru 1, luar biasa. Ya namanya siapa? Okti. Okti. By the way, kita udah kenal berapa lama sih sebenarnya? 2007 itu berarti 11 tahun ya? 11 tahun. Really? 11 years? Oke, nggak kerasa ya. Jadi ya, dari zaman lu belum kawin kayaknya ya? Belum kawin ya, belum nikah ya. Nah, jadi ya saya sudah lama ketemu sama Okti dan kita sudah bersahabat lama. Terus sebenarnya apa sih yang membuat lu mau temenan sama gue udah 11 tahun ini? Apa ya Pak? Nggak sengaja kayaknya ya. Apa kepaksa kali? Kepaksa kayaknya doang. Oke. Kan dulu kita ketemu di bisnis yang sama Pak. Jadi tapi sebenarnya nggak sengaja. Masih kuliah waktu itu ya? Udah lulus apa ya? Udah lulus koas kali? Ya koas. Oke. Ya, koas. By the way, gue pernah koas dan gue pernah disumpah dokter, men. Ya, Dokter tapi dulu semenjak dokter sumpah gak pernah praktek. Ya wis. Terus gimana? 2007 pernah bisnis bareng Oke. dulu. Nah, salah satu mentor gua nih ya Pak Dika, Coach Andika. Gitu. Oke, tapi sebelum ketemu gue lu udah pernah bisnis bareng macam-macam dong. Pernah dari SMA sih, tapi jualan-jualan gitu aja sih. Jualan-jualan aja, udah jual sepatu, jual baju, ya udah segitu aja sih. Oke, good. Terus kenapa lu masih mau berteman sama gue 11 tahun? Lama lo itu. Iya, lama ya. Lama Gak ya? nyangka ya, ternyata 11 tahun udah lama ya. Atau lu gak punya pilihan teman yang lainnya mungkin ya. Oke, nah si Okti ini, gue panggil si Okti lah ya, karena masih jauh umur daripada gue. Jadi Okti ini, beliau tadi saya sebut dia seorang dosen ya. Lu ngajar apa sih, Ti? Sekarang ngajar marketing, ngajar SDM juga. Oke, dia ngajar itulah ya. Ngajar bisnis. Ya, terus dia bisnis juga, ibu rumah tangga juga, gitu kan. Terus kenapa sih kan lu dosen nih? I mean dosen terus kan udah enak lah gajinya. Enak nggak ya? Gue nggak tahu. Ntar lu curhat aja deh ya. Okay. Lu boleh curhat, gue boleh curhat sini, oke? Aman ya, curhat aman. Ya. Oke. Kalau nggak aman, ntar tinggal kita cut gitu kan. Ya kenapa lu udah bisnis enak gitu kan? Keluarga lu dosen-dosen semua terpandang. Ya pokoknya lu udah punya kehidupan yang nyaman. Terus lu ngapain bisnis susah-susah? Lu kira bisnis gampang? Kenapa lu bisnis? Kenapa gue bisnis? Kalau nanya kenapa bisnis, sebenarnya lama banget nih, Coach. Jadi memang dari dulu keluarga mamah nih, mamah memang pebisnis, pengusaha, kakek singkat cerita pengusaha deh. Dulu ngelihat sosok kakek itu kayaknya pas udah tuanya, enak banget hidupnya. Pokoknya tiap pagi ke masjid, habis subuhan bareng, terus bisa sedekah sama anak-anak yatim tetangga, sarapan sama cucu-cucunya, pagi-pagi masih olahraga, terus ya pokoknya punya kehidupan yang amazing. Ya datengin tempat bisnisnya paling 3 jam 4 jam sehari. Nah, pengen ngeliat seperti itu. Awalnya sih ngeliat itu dulu dari kecil ngeliat kakek, wah kayaknya asik banget gitu jadi seorang kakek saya itu gitu. Kakek masih ada? Udah nggak ada 2005 kemarin. Oke. Jadi lu seneng ngeliat kakek kayaknya kayak bebas waktu gitu. Bebas kayaknya. waktu, enak banget, punya banyak pilihan lah kayak gitu. Oke. Awalnya dulu gitu. Emang jadi dosen, sorry nih yang dosen maaf nih ya. Emang dosen nggak banyak pilihan atau gimana maksudnya? Kayaknya gini. Kan kita kalau punya pilihan itu kita bebas, kita mau ngapain aja sebenarnya kan. Yes. Nah kalau jadi dosen jujur saya juga menikmati, saya punya passion ngajar juga. Secara pilihan waktu iya gitu. Tapi kita nggak punya banyak pilihan untuk melakukan banyak hal lain. Kenapa? Karena kalau boleh cerita ya memang ada dosen, apalagi level dosen kan jenjang karir tinggi tuh. Ya kalau masih level-level saya ya masih standar-standar PNS lah kayak gitu. Ya punya banyak waktu tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Oke. Terus akhirnya lo menikah tahun berapa? Menikah 2011. Oke, yang gue tahu kan laki lo juga pengusaha tuh. Kan lo bisnis bareng laki lo apa gimana? Dulu emang awalnya? Sebelum nikah emang awalnya ya kita bisnis bareng justru. Cuci helm itu. Cuci helm kita jualan bisnis cuci helm bareng di Botani, Bogor. Terus lanjut nikah gitu. Jangan-jangan tukang roti yang lewat nih bisnis lu juga. Kayaknya gitu. Oke, nah itu kan emang kita seneng tuh roti kan. Kebetulan lewat emang tahu aja dia kan kita lagi syuting ya nggak? Bisa banget dah. Nah, oke. Nah
Terus sekarang lo ibu rumah tangga, lo ngajar dosen juga, and then lo bisnis juga. Ini ngatur waktunya gimana? Karena gue kan as a business coach gitu ya, saya sering ketemu ibu-ibu bunny duster gitu kan, mama yang mereka menanyakan, ya gue pengen sih bisnis, saya pengen sih punya usaha, tapi ini gimana nih, laki gue harus diservis, anak-anak harus diservis, belum lagi orang tua, mertua dan seterusnya. Nah, kalau Okti sendiri, tips and tricksnya itu gimana bisa manage waktu dengan mantap? Jujur ya, kalau boleh jujur justru karena melihat lu dan Jujurlah padaku. Bukan nada ya, mohon maaf. Kameramen ya, kameramen. Buset, tawa deh. Ya jujur karena gue dan Ipung bener ngelihat belajar dari sosok lu dan Teh Rini sih, gimana caranya ngebagi waktu. Karena dulu jujur awal-awal nikah jalanin bisnis bareng-bareng, ya berantakan juga dari segi waktu, manajemen waktunya. Apalagi lu masih kerja juga, pokoknya berantakan lah. Setelah resign pun masih sempat berantakan, tapi ya banyak lihat dari lu juga gimana caranya. Akhirnya kita bisa bagi waktu, ya ngobrol bareng sama suami sih, itu intinya ngobrol bareng. Dan yang pertama berarti lo kudu ngobrol sama suami. Wajib, itu sih wajib banget lah, biar tahu. Apa sih yang lo obrolin itu? Pertama, film, bioskop, apa gimana? Ya itu ya. Okay. Yang pertama bisa ngomong. Nonton belum? Udah dong, wajib. Abis operasi soalnya. Oke. Jadi serius kenapa? Jadi yang gue lupa mau ngomong apa jadinya. Oh ya. Gue juga bingung nanya apa dari tadi. Oke. Yang pertama, yang penting tuh ngomongin visi sih. Apa sih mau kemana visi? Catat visi. Muncul tulisan visi nggak di sini nih? Muncul. Di sini ya. Ya. Kita bahas visinya dulu, visi keluarga. Dari mulai saya pribadi nih visinya apa nih, terus Ipung pengen visi apa, kita gabungin jadi suatu visi keluarga terus diomongin. Visi sama impian sama apa beda? Sebenarnya kalau kita ngelihat ujung goalsnya itu pasti di impian, tapi memang secara besar kita pengen jadi keluarga apa itu adalah sebentuk visi sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, yang berikutnya tadi kita bisa berbicara impian besar atau visi besar, kita langsung breakdown nih apa sih impian kita masing-masing gitu. Karena kadang-kadang dulu kita punya ini ternyata jalaninnya masih enak gak enak gitu. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu suami kita sebenarnya pengen apa sih, suami kita juga nggak tahu kita pengen apa. Jadi itu bener-bener di ngobrolnya itu bener-bener harus detail dari mulai visi atau impian keluarga. Dan kitanya masing-masing punya apa itu untuk disatuin. Jadi visi keluarga harus selaras. Selaras, betul. Terus masing-masing juga harus punya impian. Harus, gitu ya? karena itu kan mungkin yang ya kalau sama-sama tahu kan enak gitu. Kita jadi tahu, jadi bisa menghargai. Nah, yang kedua kita setelah ngobrol kita jadi tahu nih saling mengutarakan mengutarakan apa sih yang kelemahannya kita gitu. Kadang-kadang apalagi saya sama suami kadang-kadang suka lupa tuh mengutarakan kelemahan kita masing-masing. Padahal itu salah satu hal yang penting. Jadi kita banyaknya ngomongin kalau saya jagonya ini, situ jagonya itu, kadang-kadang lupa tuh kita punya kelemahan apa. Dan biasanya kalau pengalaman pribadi nih coach, setelah tahu kelemahan masing-masing, kita jadi tahu, jadi lebih bisa memaklumi gitu. Dan bisa saling mengisi juga sih sebenarnya kayak gitu. Jadi yang pertama ngobrol soal visi, yang kedua ya kita nyampein sebenarnya kelebihan kekurangan kita. Kelebihan kekurangan. Betul. Ya. Kadang-kadang yang dulu kita pernah ngelakuin yang kita lupa ya kita mengutarakan kelebihannya aja kita utarakan gitu. Kelebihan kita ini, tapi kelemahannya juga enggak. Itu kita harus bicarakan juga gitu. Boleh tahu nggak supaya teman-teman juga terinspirasi? I mean, visi keluarga lu tuh apa sih sama laki lu gitu? Sehingga lu bisa, karena kalau visinya laki lu maunya ke sana, lu maunya ke sini gitu. And then jalannya bisa nggak bareng-bareng, akhirnya kan berantem. Nah sekarang kan gue lihat lo mesra kemana-mana bareng, kadang bagi tugas laki lo ke Korea, lo nya ke Malaysia, dan ketemu lagi di Bogor dan seterusnya. Nah boleh nggak share? Gue juga pengen tahu nih apa sih yang membuat visi ini kan akhirnya menjadi energi yang menyatukan lo kan? Coba di share ke sahabat The Mentors. Oke. Jadi kalau visi keluarganya gue dan Ipung gitu ya, kita bener-bener pengen jadi keluarga yang tanda kutip pertama solid dulu. Solid dalam hal apa? Solid. Bukan tanda kutip dong, bener-bener solid. Oh, bener-bener solid, nggak pakai kutip berarti ya. Kita pengen jadi keluarga yang solid. Yang pertama ya, yang sesuai ini kita pengen solid yang tentunya dengan agama kita. Gitu ya. Kita solid, saling membimbing, apalagi suami membimbing kita ya bener-bener membudayakan, bener-bener jadi ruh gitu ya, nilai-nilai ketuhanan kita. Itu kita yang pertama. Yang kedua ya bener-bener gimana caranya jadi keluarga yang mengutamakan keluarga juga gitu, harmonis gitu. Bahkan kalau boleh misalkan kita ngetes diri kita gitu ya, pentingan mana gitu, pekerjaan atau keluarga ya. Kadang-kadang secara nggak sadar mungkin dulu gitu ya, kita masih mikir kayaknya kalau dulu zaman kerja gitu coach, ya kalau misalkan disuruh besok masuk kerja atau nemenin Amira gitu ya pasti milihnya kerja gitu. Nah kalau sekarang
ya kita harus bisa gitu. Ya setelah nomor satu Tuhan, ya kita gimana caranya harmonis di keluarga gitu. Oke. Nah yang ketiga, ya kita pengen apa sih yang apa ya kegiatan kita gitu, entah saya jadi dosen, entah bisnis, nah itu yang harus tahu urutan. Jadi visi kita memang situ. Oke, so yang pertama Tuhan, Yes. yang kedua Keluarga yang ketiga kegiatan kita gitu, apa sih gitu, kegiatan kita, bisnis kita, karir kita dan lain-lain. Ini menarik ya, karena di luar sana kita sering justru ngelihatnya orang kebalik ya. Bisnisnya dulu atau pekerjaan dulu, udah capek pulang tenaga sisa baru keluarga ya. Terus udah habis tenaganya baru Tuhan gitu kan. Iya, terakhir. Oke. Kebaliklah dulu. Yes, ya jadi, kita pun masih berproses sih, tapi intinya kita maunya ke sana gitu. Oke, jadi lo punya visi keluarga, visi masing-masing juga, masing-masing punya impian, dan utarakan kelebihan kekurangan supaya saling paham gitu ya. Abis itu apa? Setelah itu ya kita kalau kita udah tahu kelebihan kekurangan kita, enaknya sih kalau misalkan kita berbicara, saya kan sama Ipung bisnis bareng nih, bisnis bareng. Nah setelah tahu kelebihan kekurangan kita sebenarnya kita bagi tugas, bagi tugas secara detail bahkan. Contohnya kalau misalkan berbicara bisnis kita bagi tugas, kita sama-sama tahu misalkan kalau kita jalanin bisnis bareng-bareng terus kemana-mana justru kadang-kadang suka banyak cekcoknya justru. Jadi kita bagi-bagi tugas. Misalkan ke bulan ke depan. Udah kayak kerja kelompok mahasiswa ya, bagi tugas ya. Iya, jangan-jangan tergami gara-gara itu ya. Iya. Tapi benar-benar bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Pokoknya nanti suami saya bagian apa, saya bagian apa gitu. Bulan depan kadang-kadang kita switch bahkan. Kayak gitu. Jadi setelah tahu kelebihan kekurangan ya kita benar-benar bagi-bagi tugas. Bahkan untuk urusan di rumah juga gitu. Kayak misalnya hari ini minggu ini saya kebetulan full, saya pribadi full. Ya udah berarti nanti suami simpel nih, hal-hal simpel kayak misalkan yang nganterin anak sekolah, jemput anak sekolah gitu, dan jadwalnya setelah itu gitu. Jadi banyak yang seperti itu. Karena kalau dulu ya masih bermain ego masing-masing ya pasti pengen jadwalnya sendiri yang pengen didahulukan gitu. Tapi setelah kita ngomong jadi lebih enak sih gitu. Oke, menarik. Nah, tadi gue minjem buku nih kan, banyak bukunya nih hanya sebagian. Ini menarik, dan ini buku Put Your Dream to the Test. Oke, apa Anda bermimpi besar? Oke, kini Anda bisa menguji impian Anda dan mewujudkannya. Ini karangan John C. Maxwell. Ya, jadi di buku ini ada 10 pertanyaan untuk menolong Anda melihat impian dan meraihnya. Oke, Put Your Dream to the Test, dilengkapi dengan panduan belajar dan serta peta impian. Nah, saya ini nggak bilang kalau saya mau membahas buku ini dengan Okti, ya kan? Okti Surokti. Oke, nah kita lihat ini aja deh. Apa aja sih 10 pertanyaan dari John C. Maxwell tentang impian? Dites nih ya. Oke, dites. Dan kita tanya, ini secara spontan ya. Okti jawab, oke? Jadi lo nanya, gue jawab. Langsung. Gue nanya, lo jawab. Oke, siap. Ya kan? Kalau lo yang nanya, gue jawab, ya banyak gak bisa jawabnya, gue khawatirnya. Iya. Gue juga deg-degan nih, takut bisa jawab. Iya, nanti ini tinggal gue kasih tahu jawabannya ya. Oke, siap. Oke. Gue tanya dulu. Impian lo apa sih yang paling terdekat sekarang yang pengen lo wujudkan gitu? Paling terdekat? Impian lo ya, bukan impian keluarga, bukan impian laki lo, tapi... Impian bisnis atau impian apa? Bisnis deh boleh. Bisnis ya. Kalau sekarang impian terdekat ya pengen meng-empowering anak-anak muda di sekitar sih. Jadi empowering anak-anak muda ini bisa. Jadi kemarin ini sebulan terakhir kita saya sama suami cari daftar nama, kita cari calon-calon pebisnis yang anak-anak muda gitu. Kita pengen meng-empowering mereka. Masukin nama gue ya, bukan masih muda. Boleh Pak gabung? Iya. Meng-empowering mereka untuk punya tujuan hidup lebih jelas, untuk punya impian mereka lebih jelas lagi sih. Oke, empowering anak muda sekitar supaya mereka punya bisnis, supaya mereka punya kehidupan yang amazing. Oke, the first question, pertanyaan pertama. Apakah itu benar-benar impian Anda? Kalau untuk impian bisnis dalam waktu dekat, yes. Alright. So, pertanyaan kedua. Apakah Anda melihat impian Anda dengan jelas? Definisi jelasnya maksudnya gimana? Ya, do you clearly see impian apa yang harus kita gitu? lakukan gitu ya? Ya, Saking jelasnya kita tahu ngapain. Iya. Ya. Kebetulan atau ending point-nya sebenarnya kebayangnya akhirnya goals lo apa sih gitu? Oke. Soalnya kebetulan seminggu lalu baru bahas sama suami, jadi clear. Apa itu? Apa itu clear? Clearnya seperti apa Pak sampo gitu kan, apa gitu? Oke. Ya jadi definisi empowering itu kita
pertama ngajak banyak anak muda, bisa jadi ex mahasiswa atau komunitas-komunitas anak muda di Kota Bogor sekitar. Kemarin kita ke Sukabumi juga, di komunitas Sukabumi. Pokoknya beberapa kota sekitar dulu. Kemudian bahkan kita kemarin main ke Jepang via online, terus ke Malaysia juga via online. Kita memang benar-benar ngajakin anak-anak muda untuk punya impian mau berbisnis seperti itu sih. Jadi memang, dan itu kita bikin rutin seminggu sekali. Kalau di Jepang, di Malaysia kita bikin seminggu sekali. Terus kalau yang di beberapa kota nih kayak Sukabumi 2 minggu sekali, seperti itu sih. Oke, pasangan sudah melek digital ya. Pertanyaan ketiga, apakah untuk menggapai impian, ya, Okti bergantung pada hal-hal yang dapat Okti kendalikan? Bergantung pada hal yang dapat kendalikan. Jadi apakah supaya lo wujudkan impian lo, lo bergantung pada hal-hal yang dapat lo kendalikan? Yes, Lo bergantung pada yang lo kendalikan, apa yang nggak lo kendalikan? Ya, kita bermula justru harus yang bisa kita kendalikan dong. Misalnya kayak tools, kita berbicara tools juga harus sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu. Kayak misalnya bahkan dengan Jepang gitu, anak-anak muda di Jepang, anak muda di Malaysia, kita menggunakan sesuatu hal yang bisa kita kendalikan, toolsnya, kemudian ya seperti itulah. Jadi Oke, so selalu sedikit mungkin saran buat teman-teman The Mentors, ya artinya dalam sebuah bisnis sering banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan ya, supply barang lah mungkin karena kita harus berhubungan dengan pihak ketiga atau fabrikasinya, mungkin Anda produksi maklun terus produsennya gagal produksi, itu hal yang terkadang nggak bisa kita kendalikan, oke? Tapi Anda harus bisa concern dan put your power gitu ya kepada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, under your control. Oke? Yang keempat, apakah impian Okti mendorong Okti untuk mengejarnya? Yes, of course. Oke, kalau nggak sampai terdorong berarti bukan impian ya? Iya, betul. Oke, good. Apakah Okti memiliki strategi untuk mencapai impian? Strategi harus dong. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kalau nggak pakai strategi, ntar belok-beloknya kejauhan. Oke, dan kalau tadi gue coba simpulkan sementara, sebenarnya strategi lu juga sudah lo tulis ya, kayak tadi lo Sukabumi jadwal online meetingnya kapan, bisnis lo di Jepang kapan dan seterusnya. Detail. Kebetulan Pak suami detail orangnya. Kalau lo? Detail juga sih. Oh, detail juga, oke. Kalau gue enggak soalnya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 6. Sudahkah Okti melibatkan orang-orang yang Okti butuhkan untuk mewujudkan impian? Yes, betul. Pertama kita sama pasangan ya, karena itu kan bareng-bareng ya, melibatkan mereka. Terus kemudian juga melibatkan tim-tim yang baru juga, kita melibatkan mereka juga. Dan bahkan dengan anak juga nih, kita melibatkan dia, melibatkan minimal dia tahu apa yang sedang dikerjakan oleh orang tuanya. Bahkan nggak sedikit nggak sekali dua kali selalu menemani juga, bahkan seperti itu. Alright, very good. Berikutnya, bersediakah Okti membayar harganya? Ya, of course. Benar. Harus dong. Whatever it is? Whatever it takes. Well, okay. Which is gue juga udah lihat kok sebenarnya beliau gila lah. Ya. Saya kejiwa maksudnya. Iya. Panas dingin ini. Oke. Apakah Okti mendekati, you are on the way mendekati your dreams? Ya, kalau harusnya sih seperti itu ya. Kalau berjalan dengan baik, insya Allah harusnya mendekati impian tersebut. Oke. Apakah memperjuangkan impian memberi Okti kepuasan? Ya, apalagi ketika impiannya udah dapat gitu, itu bener-bener apa ya? Ya, kepuasan yang luar biasa gitu ya. Jadi kayak pengen, membesarkan impian berikutnya apa? Next apa, seperti itu. Oke. Terakhir, apakah impian Okti memberi manfaat bagi orang lain? Seharusnya begitu ya. Oke, dan sepertinya iya karena itu tadi pas saya ngomong kan bukan pertanyaan yang kita siapkan di awal, lu langsung ngomong pengen empowering youth gitu kan, anak-anak muda ya. Jangan lupa gue juga masih muda cuy. Pastinya. Oke, so teman-teman ini sebuah inspirasi yang luar biasa. Jujur buat saya kenapa saya bikin sebuah acara namanya The Mentors. Jadi saya hanya moderator. Justru saya belajar dari para pembicara yang setiap acara The Mentors Anda saksikan di channel YouTube Amazing Mentor ini. Jadi jangan lupa like, ya, share dan komen, dan pastikan harus subscribe and turn on the notification-nya, ada bell-nya ya, coba ditolong di on kan. Oke, so sebagai kesimpulan kayaknya menarik dari buku ini, oke, kalau Anda ingin mewujudkan kehidupan yang luar biasa, oke, Anda harus tanyakan kepada diri Anda. Oke, saya bacakan pertanyaannya dan Anda tanyakan kepada diri Anda, dan Anda catat pertanyaannya dan Anda jawab pertanyaan demi pertanyaan ini malam hari ini.
Oke. Lutut saya baru operasi kepukul. Ya, Anda jawab pertanyaan demi pertanyaan mulai malam hari ini. Oke. So, yang pertama, apakah ini benar-benar impian saya? Ada 10 pertanyaan ya? Ada 10 ya. Kebacakan sih. Apakah ini benar-benar impian saya? Jangan sampai, karena banyak orang begini juga yang gue temuin. Banyak orang yang punya impian, tapi ternyata impian orang tuanya nggak salah sih, atau impian mentornya nggak salah sih. Tapi ini hidup siapa? Iya, hidup diri sendiri ya. Hidup kita. So you have to own your own dreams. Okay, no matter what, you must have your own dreams. Lu ngerti kagak? Ya, lu kudu punya impian. Oke. Yang kedua, ya lu bacain yang kedua. Yang kedua, apakah saya melihat impian saya dengan jelas? Jadi apakah Anda sudah melihat impian Anda dengan jelas? Ya, jadi kita harus bisa melihat impian dengan jelas. Karena kalau kita nggak bisa melihat the end of our journey seperti apa, kita nggak tahu surga kita seperti apa, kita nggak akan tergerak untuk mengejar surga kita. Oke, jadi saran saya, apapun itu impian Anda, coba juga didetailkan. Anda yang punya penghasilan berapa? Kalau Anda ingin mengempower anak muda, Anda ingin 1.000 anak muda kah? 10.000 anak muda kah? Make your dreams very jelas seperti itu. Oke, yang ketiga, apakah untuk menggapai impian saya bergantung pada hal-hal yang dapat saya kendalikan? Kalau jawabannya tidak, Anda terlalu banyak tergantung sama orang tua Anda mungkin, ya orang lain mungkin, atau pemasok Anda, supplier, whatever. Mungkin Anda hanya sebagai ya ikut-ikutan aja, itu bukan sedang membangun impian Anda. Jadi harus bisa kita kendalikan gitu ya. Yes. Oke. Yang keempat, bacain yang keempat. Yang keempat, apakah impian saya mendorong saya mengejarnya? Oke, harus ya? Harus. Ya, ibarat kata ya kalau Anda nggak ngejar, kalau Anda Anda belum rela untuk tidur lebih malam, bangun lebih pagi, ya, I don't think it's your dreams. Whatever it takes ya. Ya, whatever it takes ya, apalagi consider it's done ya. Jadi benar-benar whatever it takes, apapun yang halang merintang gitu ya, panas terik, hujan membasahi tubuh Anda, just do it, man. Oke, yang kelima, apakah saya memiliki strategi untuk mencapai impian? PR Anda malam hari ini ya, pertanyaan ini coba jawab. Apakah Anda sudah memiliki strategi untuk mencapai impian Anda? Kalau belum, segera bikin. Oke, Anda konsultasikan dengan mentor-mentor terdekat Anda. Oke, yang keenam apa tuh yang keenam T? Yang keenam, sudahkah Anda melibatkan orang-orang yang Anda butuhkan untuk mewujudkan impian? Iya, kalau kita wujudkan impian sendirian, capek betul. Pegel, ya nggak? Enaknya bareng-bareng. Ya, termotivasi juga. Yes, dan happy-nya bareng-bareng. Oke, yang berikutnya, bersediakah saya membayar harganya? Ya, kalau Anda cuman pasang di buku impian, wah pengen naik haji, pengen umroh, nangis gitu ya. Gue udah ketemu banget lah orang-orang kayak begitu ya. Pengen rumah, pengen mobil, whatever lah ya, ingin memberangkatkan haji orang tua, tapi terus Anda nggak berani bayar harganya. Anda it's apa ya? Tai kebo gitu ya, bullshit gitu, katakan seperti itu. Ya udah, please deh, jangan seperti itu. Oke, lanjut. Yang ke-8 T. Yang ke-8, apakah saya mendekati impian saya? Yes. Ya, tahu juga ya, apakah kita mendekati atau menjauhi kan? Artinya harus dievaluasi dong. Evaluasi, betul. Ya, jangan-jangan cuma fata morgana, kayaknya udah deket, tapi sebenarnya belum sama, malah makin jauh. Gitu, malah makin jauh, seringkali seperti itu. Ya, lanjut. Yang ke-9, apakah memperjuangkan impian memberi saya kepuasan? Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikannya dari hati. Itulah kenapa saya sampaikan kepada Anda, ini harus personal. Ini harus dreams Anda memang yang Anda ingin wujudkan. Karena, maaf nih ya, contoh kayak saya. Saya kan dokter yang akhirnya memilih untuk jalan berbisnis gitu. Tapi ketika saya, fase-fase di mana saya belum bisa meyakinkan orang tua karena saya belum berhasil di bisnis saya, orang tua saya kan pengen jadi dokter spesialis gitu. But at that time, I was realized kalau saya itu, kalaupun saya jadi dokter spesialis, ya sudah, ayah bunda, ini buat ayah bunda gitu lah. I mean, it's for them. Ya sudah selesai, terus saya nggak praktek lagi. Dan saya tidak ingin wasting my time, wasting my energy, wasting my waktu dan tenaga saya, uang dan seterusnya untuk yang itu tidak buat saya juga gitu. Ya. Nah, jadi benar-benar ini harus memberikan sebuah kepuasan. Oke, kepuasan batin tentunya. Yang terakhir, Ti, apa nih, Ti? Terakhir, apakah impian saya memberi manfaat bagi orang lain? Yes.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Betul, kita berlomba-lomba. Ya, sebaik-baiknya manusia, ya, yang paling bermanfaat orang lain. Betul, berlomba-lomba nggak salah. Ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yes, itu maksudnya, ya kan? Nah, jadi teman-teman semua The Mentors hari ini kita sudah belajar dari Okti. Tepuk tangan dulu buat Okti dong. Wey, thank you banget, ya. So kalau Anda merasa merasakan manfaatnya gitu, please click like, and then you comment, dan komen-komennya mungkin tolong didetailkan pakai menit dan detiknya, misalnya 10.230, and then you write your comment. Kenapa? Supaya saya dapat feedback. Karena you nonton nggak bayar, channel gratis, tapi feedback Anda, apalagi kalau Anda share, ya, it means everything for me, so I can, improve myself, saya bisa memperbaiki diri saya. Dan pastikan subscribe ya. Oke, udah subscribe belum? Sudah dong. Udah pasti. Thank you very much. Terus pantengin channel-channel Amazing Mentor ya, dan Instagram lo apa? Okti Salihati. Okti Salihati ya, tolong di follow. Apalagi sosmed lo? Sosmed Facebook paling. Facebook. Ada Fitria Okti Salihati. Fitria Okti Salihati. Oke, please follow. Isinya juga biar Anda bisa terinspirasi. Oke, teman-teman, thank you for watching. Like, comment, and share, and pastikan you subscribe. Oke, dan saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang saya ingin Anda jawab di kolom komen ini. Oke, apa impian Anda? Dan apakah harga apa yang sudah Anda bayar? Ya, harga apa yang sudah Anda bayar untuk mewujudkan impian Anda? Ya, tulis di komen di bawah ini. Thank you very much for watching our show. Oke, live once and live amazing. Thank you, Okti. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.